Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Padepokan Perisai Kalbu, pada malam hari ini tim akan menguak misteri alam goib situ Cikaret Bogor yang selalu meminta tumbal. Konon katanya setiap orang yang berkunjung ke tempat wisata tersebut selalu diganggu, bahkan dijadikan tumbal. Ada misteri alam goib apa di sana, dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh makhluk-makhluk astral yang berada di situ Cikaret tersebut? Baiklah pemirsa, agar tidak berlama-lama langsung saja saya akan tanyakan kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya sehat, Pak Ustadz, sehat ya. Selalu. Semoga diberikan kesehatan selalu ya kita Pak Ustadz. Amin. Ya. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah betul di situ Cikaret tersebut selalu terjadi penumbalan, bahkan setiap warga yang berkunjung diganggu, untuk berwisata itu diganggu? Bagaimana menurut mata batin Pak Ustadz? Kalau menurut kacamata batin Pak Ustadz, emang di sana ada 3 makhluk. Yang satu Ibu Halimah, ialah penguasa situ Cikaret itu. Yang kedua ada sosok buta yang sering mengganggu. Yang ketiga ada sosok ular juga yang sering mengganggu. Untuk lebih jelasnya, saya akan memasukkan melalui media saya, yaitu Bu Ai. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa, barusan kita sudah mendengar sedikit banyaknya penjelasan dari Pak Ustadz menurut mata batinnya. Dan pemirsa, tidak lupa juga saya di sini ditemani dengan ibu mediator kita seperti biasa, yaitu Ibu Ani Wulandari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sudah siap menjadi mediator? Siap. Siap, yakin? Yakin. Yakin ya Bu, harus yakin, karena dari atas sampai bawah sudah bling-bling begini dan sudah merah merona. Pemirsa, merah itu menunjukkan berani. Betul Iya, Bu? Betul. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Pak Udeng, bagaimana nih? Ada tambahan dari Pak Udeng? Ya, terima kasih Mang Siska. Biarkan Pak Ustadz Acung Basuni untuk melakukan mediasi kepada mediatornya Ibu Ani Wulandari. Oke, baik, terima kasih Pak Udeng. Pemirsa, agar tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita melakukan mediumisasi yang akan dilakukan oleh Pak Ustadz kepada Ibu mediator kita. Silakan Pak Ustadz. Ya Allah, rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Masuk. Pemirsa, mediator kita sudah langsung berinteraksi dengan Rampes. astral yang berada di sana. Maaf saya panggil. Tidak apa-apa. Saya ingin tahu silsilah di sana. Silahkan. Apakah ini dengan Ratu Ular? Betul. Apakah sering mengganggu orang yang berkunjung ke sana? Iya. Apa tujuannya mengganggu? Karena situ silahnya yang ada di Abian dengan suatu pemujaan. Oh, ada pemujaan juga di sana. Iya. Berapa pemujaan? 2. Dua pemujaan. Iya. Selain ular, ada makhluk apa di sana? Buta. Ada buta juga. Baik, kalau di sana sering terjadi tumbal atau bagaimana di sana itu? Apakah di sana banyak orang yang meninggalkan? Iya, banyak. Dan gimana syaratnya
Syarat pemujaan itu seperti apa? Syaratnya pengabdian dengan satu. Adanya 2 pengabdian buah kelapa hijau yang disatukan dengan abdian adanya di alam hijau. Oh begitu. Jadi syarat penumbangan pertama yaitu bawa kelapa hijau. Ya. Yang syarat yang kedua, Ikan mas putih. Ikan mas putih. iya sebagai syarat juga ya. Ya. Iya. Yang ketiga, Buah-buahan 7 rupa. Buah-buahan 7 rupa. iya. Yang keempat, Dengan abdian yang disatukan dan disekutukan menjadikan suatu dunia bukan oh jadi ini muslim lah katanya, Oh bukan begitu. Jadi yang dunia yang halal. Gitu. Ya. Jadi pesugihan lah. Apakah di sana juru kuncinya ada berapa orang di sana? tiga. Tiga. Dan gimana dan malam apa saja suka ritualnya sering datang? Malam Selasa bulan Asyura. Oh, jadi setiap pemujaan pertama harus malam Selasa. Oh begitu. Iya. Lalu mengapa di sana orang yang berkunjung wisata malah dijadikan tumbal? Bukannya yang memuja itu kan orangnya biasanya dari pemujaan tersebut orang-orang terdekat. Karena apa yang diabdikan sama diri kami, kalau tidak niatnya dia mengabdikan dengan suatu pemujaan, belum pernah adanya di bangsa sosok Ratu Ular yang dibilang adanya Ratu Ular Mutiara, belum pernah mengganggu. Oh, jadi ke pengunjung mah belum pernah mengganggu ya? Belum pernah. Tapi sosok apa? Ke pengunjung yang sering mengganggu, apakah sosok buta? Atau ada sosok lain? Sosok yang lain tapi bukan memasuki dengan pengabdian istana pemujaan. Oh, jadi yang sering mengganggu pengunjung itu bukan pemujaan, sosok yang lain ya? Betul. Sosok apa itu teh? Buaya apakah gimana? Ingin tahu penjelasannya? Semacam sosok yang ada menyerupai adanya di wujud alam yang mewujudkan gaib. Yaitu sosok apa? Makhluk yang dibilang adanya menyerupakan seperti wujud manusia tapi sepintas tidak ada. Oh, Iya. kalau itu sering mengganggu ya? Iya betul. Tapi bukan bangsa siluman adanya di tahapan pemujaan. Oh, Beda jadi lagi. yang sering mengganggu itu di situ itu Cikaret bukan pemujaan. Iya. Berbeda makhluk. Iya, berbeda makhluk. Tapi memang betul di situ yang dijadikan tumbal itu dari tempat pemujaan. Kalau untuk pengabdian suatu penumbangan, di situ berbeda arah dan berbeda suasana istana. Jadi berbeda semua. Berbeda juga. Yang bedanya ya. Iya. Iya. Kamu udah berapa lama di sana? Sudah 1000 abad. Oh, biasa. Tapi di sini banyak yang mengira bahwa penumbalan tersebut dilakukan oleh penguasa, bukan penguasa maksudnya makhluk yang ada di situ Pemujaan. tersebut, ya pemujaan. Apakah menerima dengan kalau dari bahasa manusia mungkin tuduhan atau ya tuduhan seperti itu? Karena bukan salah kami. Cuman kami mengabdikan adanya di suatu bangsa siluman yang diabdikan dengan wujud manusia, meminta suatu kekayaan, adanya bukan kekayaan yang jalanan. Jadi
jalan itu bukan jalan manfaat, Jalan yang sesat. jalan sesat. Baik. Odeng, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya pemirsa, ternyata di suatu tempat ada kerajaan alam gaib identik dengan pesugihan. Iya. Iya, betul Pak Odeng. Insya Allah. Dan dengan siapa ini sebelumnya? Mengapa melihat saya seperti itu? Iya, ini. Ini maksud dia dari bangsa Siluman, pemirsa siluman, abian siluman. Cuma tinggal itu ya. Saya akan menetralkan siluman ini Ya. yang akan memasukkan suatu makhluk yang mengganggu, tapi bukan pemujaan. Iya. Ada apakah sebenarnya apa aja? Ya. Jadi pemirsa, Pak Ustadz akan menetralkan mediator kita. Selagi menetralkan, mungkin untuk menunggu dulu sambil istirahat. Saya di sini akan memberikan penjelasan sedikit. Mungkin di sana memang selalu terjadi penumbalan, bahkan ada orang yang berkunjung diganggu ya Pak Iya. Odeng. Ya. Tadi katanya tapi berbeda makhluk. Jadi bukan satu keluarga maksudnya, kalau kata bahasa manusia mungkin ya Pak Ustadz. Iya. Bukan satu bangsa siluman yang sama yang menempati tempat pesugihan mungkin. Berbeda makhluk ya Pak Ustadz, begitu ya tadi. Saya akan memasukkan makhluk yang sering mengganggu, tapi bukan di keraton pemujaan. Ya, silakan. Dan selanjutnya kita akan, maksudnya Pak Ustadz akan memasukkan makhluk yang sering mengganggu Masuk. pada pengunjung wisata yang sering datang ke situ Cikaret. Dan kita tanya langsung apa motifnya mengganggu dan apakah penumbalan tersebut juga berkaitan dengan makhluk astral yang dimasukkan ke mediator kita ini. Sampurasun. rampes. Ini dengan siapa? Dengan sosok makhluk yang suka Siapa nama? Siapa? Bisa silakan. Namanya siapa? Berupa makhluk apa di sana? Dengan kuntilanak kami atau jin kafir di Islam? mengabdikan dengan nama kami. Iya. Maaf saya udah panggil kepada pokan ini. Tidak apa-apa. Karena kami suatu makhluk yang mewujudkan adanya di suatu pancaran yang bisa menyerupai manusia. Siapa nama? Iya. Raja Sawang. Raja Sawang. Oh, ini sosok genderuwo Raja Sawang. Menyerupai manusia. Oh, ini sosok genderuwo. Yang tadi disebutkan oleh Raja Ular. Genderuwo Raja Sawang. Raja Sawang. Gimana caranya kamu mengganggu? Gimana caranya kamu mengganggu orang itu yang berkunjung ke sungai situ Cikaret itu? Satu yang dibilang manusia yang suka kesompalan dengan tidak sadar hatinya yang diucapkan mengujinya adanya di alam bangsa siluman. Oh, jadi yang berbicara sompral. Iya, maksudnya. Yang kedua, Disitulah genderuwo yang dibilang syariatnya bisa mewujudkan dan menyerupai wujudnya manusia. oh, yang ketiga manusia apa yang berkunjung yang gimana? Yang suka diganggu? Yang tidak meyakini adanya alam bangsa siluman. Oh, begitu. Dan gimana caranya mengganggu? Apakah kesurupan? Atau disesatkan dengan jalan atau bagaimana? Mengganggunya di saat manusia tersebut adanya di suatu lagi jalan di situ baru diri kami menyerupai sosok jelmaan manusia.
manusia. Lalu setelah menjelma menjadi sosok manusia itu, bangsa genderuwo ini berkata apa? Tidak berkata, tapi cuma sepintas menghadap sosok manusia, tapi Menjelma ya? hilang lagi. Oh, menakut-nakuti. Iya, Oh begitu. Tapi nggak sampai kesurupan ya? tidak. Udah berapa puluh korban yang berkunjung ke sana, yang udah meninggal di Sidung Cikaret itu? Melebihi dan 10 wujud manusia yang tidak yakin adanya sosok orang siluman. Oh, berarti udah banyak ya? Banyak. Apakah ada kaitannya penumbalan di sana dengan makhluk genderuwo ini? Kalau untuk itu hakikatnya Allah, biarpun bangsa kami sosok bangsa siluman yang tidak mempunyai wujud raganya adanya di mana nyata. Apakah kalian bangsa genderuwo berdampingan dengan bangsa pesugihan? Tidak, tidak. Oh beda. Kalian menempati ini ya, kalian menempati tempat di daratan mungkin ya? Wilayah daratan ya? Iya. Oh begitu. Pemirsa, ternyata antara makhluk gaib yang sosok suka mengganggu dengan Kamu di sana kenal nggak sama Ibu Halimah? tidak satu kenal. kelompok berbeda Yang bersisa. penguasa yang di sana ya? Iya, itu muslim pasti bukan kayak kami genderuwo yang bisa menyerupai Itu jin muslim ya? Muslim ya? muslim. Yang di sana penguasanya yaitu Ibu Halimah, yaitu jin Islam. Iya. Gimana supaya tidak terjadi lagi kecelakaan? Apakah orang itu harus gimana? Meyakini hatinya kepada Allah, Oh, biarpun kami bangsa genderuwo Jadi supaya nggak terjadi kecelakaan, kita harus selalu dikir kepada takut Allah. sama yang menciptakan diri kami, yaitu bangsa siluman. Apakah ada yang menguji keilmuan atau misalnya mengadakan konten yang ingin mengetahui apakah ada alam goib atau tidak di sana? Tidak. Tidak. Baik, mungkin itu Oh, jadi di sana belum ada ya yang bikin konten ahli spiritual yang mengundang kamu? Ada, cuma sebagian. Udah berapa? Berapa orang di sana? dua orang. 2. Tapi kamu datang nggak pas dipanggilnya? Tidak. Kenapa nggak datang? Ada ajudan kami yang diabdikan dengan Oh, jadi suatu wakilkan dengan ajudannya perintahkan pemirsa. dengan diri kami. Oh, jadi pas dipanggil sama ahli spiritual bikin konten, bukan si genderuwonya tapi Ajudannya. ajudannya yang datang. Betul. Lalu itu mereka di tempat langsung atau misalnya di luar seperti kami ini? Di tempat langsung maupun di tempat luar yang diabdikan adanya di suatu tempat kami. Ya baik, mungkin cukup. Ada yang ditambahkan lagi Pak Ude? Pemirsa, Padepokan Sahabat Perisai Kalbu Ada yang pada ditanyakan malam lagi hari maksudnya? ini moderator kita sedang kemasukan Asiska. Ternyata yang mengganggu makhluk gaib di sana itu adalah sosok genderuwo. Ya begitu. Insya Allah saya akan menetralkan Tidak ada yang mediator saya. ditambahkan lagi Pak Ustadz? Ya udah cukup. silakan. Akan menetralkan mediator saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kembali kita menunggu mediator kita dinetralkan oleh Bapak Ustadz. Saya akan sedikit menjelaskan Sampes tentang yang ditanyakan terhadap makhluk astral yang dimasukkan ke mediator kita.
mungkin saya akan sedikit berbincang dulu bersama mediator kita. Pemirsa jangan merasa takut berkunjung ke wisata Situ Cijeruk Ya, Bogor baik karena ya. sudah dinyatakan Cikaret bukan Situ Cikaret, Cijeruk Cikaret. Cikaret Bogor. Jangan merasa takut karena sudah dinetralisir oleh Pak Ustadz Atun Basuni dari tim Padepokan Prisai Kalbu. Ya, betul. Jadi bagi kalian pengunjung, maksudnya di sini yang ingin berkunjung ke Situ Cikaret, silakan kalian berkunjung, jangan merasa melihat dari berbagai macam video dan melihat dari sisi atau misalnya dari sisi omongan siapapun ya mungkin Ya ya Pak betul, Udeng. karena udah diantara. Ya, Situ Cikaret menakutkan dan tapi alhamdulillah barusan kita sudah menetralkan dan kita tanya dulu mediator kita. Bagaimana Bu? Lelah? Alhamdulillah. Buat yang Barusan sangat ini sekali ya, besar Dahsyat, sekali, dahsyat, lebih dari ratu ular mungkin ya Pak Ustadz. Lebih ini mah. Sampai Pak Udeng gitu. Maaf ya Pak Ustadz, saya mempraktikkan. Jangan terlalu serius mungkin ya pemirsa. Baik, yang saya tadi mau langsung menceritakan ulang, mungkin di sana memang ada tempat pesugihan dan ada Ibu Halimah yang penguasa, seorang penguasanya. Jadi di Situ Cikaret tersebut satu penguasa Ibu Halimah yang beragama Islam mungkin ya, atau jin Islam lah kita kalau misalnya dari bangsa siluman. Dan di sana juga yang menguasai laut, pesugihan tersebut beradanya di laut. Di Wilayah situ laut maksudnya? ya, di situ maksudnya di situ, di wilayah situnya itu ada dua, salah satunya Buta dan Ratu Ular. Ya. Dan lalu yang sering mengganggu kepada pengunjung atau yang menakut-nakuti itu adalah yang menguasai wilayah daratannya mungkin ya Pak Ustadz, Ya, yaitu Genderuwo tadi. Dan penumbalan di sini memang ada kaitannya yang menguasai laut tadi. Ya. Dan dia menjelma Genderuwo itu seperti manusia. Ya, Genderuwo menjadi manusia. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Banyak lebihnya dari ucapan saya, semoga dimengerti oleh pemirsa di rumah. Apabila saya ada kekurangan baik dari mediator kita yang kurang jelas ataupun dari Pak Ustadz dari penyampaiannya yang kurang jelas ataupun saya pribadi dan Pak Udeng, mungkin harap kami meminta maaf sebanyak-banyaknya ya. Ya betul. Dan setiap konten juga kami selalu mengembangkan agar menjadi lebih baik lagi dalam penyampaian maupun penyajiannya. Mungkin cukup sampai di sini saja konten kali ini. Sebelum saya tutup seperti biasa, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe untuk membangun channel kami selanjutnya. Dan apabila kalian menemukan tempat-tempat angker dimanapun berada, mau di luar kota atau khusus di Sukabumi dan gedung-gedung angker, silakan kalian tulis di kolom komentar karena kami selalu membaca komentar dari kalian dan selalu membalas komentar dari kalian. Odeng, ada yang ingin ditambahkan? Kami dari tim Padepokan Prisai Kalbu, apabila Anda merasa sakit ataupun kena guna-guna atau santet, silahkan datang ke Padepokan kami kepada Pak Ustadz Atun Basuni yang beramat di Sukabumi. Ya. Sekian, terima kasih. Dan sebelum itu nomor selalu kita cantumkan di bawah ya Pak Odeng. Ya, di bawah. Dan di description box. Ya, Mungkin wabillahi taufiq tidak wal ada hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.